cuci kaki. Mengangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang lupa karena sudah nggak dipakai lagi. Ya. Makanya, tapi kan sekarang mah nggak harus menolong persalinan, cuci tangan 6 langkahnya setiap mau cuci tangan, bener nggak? Ya. Jangankan bidan, masyarakat umum saja sudah ngerti ya mau wajib ya, pokoknya wajib pakai cuci tangan. Sudah, kemudian kita itu pakai handuk pribadi atau tisu ya dikeringkan. Nah, itu sudah siap-siap untuk menolong. Ini adalah bayi dengan air ketubannya jernih, tidak leukemia ya. Oke. Mau mandi dikit. Nolong itu dari sebelah mana sih? Sana. Ibu? Iya. Bentar, makasih. Geser. Tidak kelihatan. Oke, setelah screening ya kita akan menolong persalinan. Sebelumnya jangan lupa untuk inform konsen sebelum menolong persalinan, tapi bukan pada saat mengalami asfiksia ini. Ya, jadi ibu nanti mudah-mudahan proses persalinannya ya ke bapak juga ke keluarganya lancar. Tapi kalau misalkan ada masalah seperti bayinya tidak segera bernafas, nanti saya akan melakukan tindakan seperti itu ya. Oke, yuk ada bantu ibu dorong ininya, dorong bayinya. Ayo bu. Ya bagus, bagus, sedikit lagi bu, batuk-batuk saja. Pintar ibu, sedikit lagi batuk. Ya, ketika dagu lahir, kemudian kita cek apakah ada Lirikan. Ternyata tidak ada. Tunggu putaran pasti Keluar. Ada. Diputar. Keluarkan bau anterior, kemudian bau posterior, sangga tisu. Kemudian kita nilai, ternyata bayinya bernafas atau menangis. Kalau menangis lakukan asuhan BBL normal. Tapi ketika kita angkat, ternyata bayinya tidak bernafas, air ketuban jernih ya, letakkan di atas perut ibu. Tetap ini kita jaga bayi tetap hangat, betul sekali. Ingat langkah awal ya, jaga bayi tetap hangat. Kemudian potong Tali pusat. Dari mau ngomong lahiran bayi cacat. Pernah 1 minggu yang lalu ibu berkenan menolong Meli yang lemas tangkul. ya, ibu maaf, nah kita permisi baru di sini ya, bayinya tidak bernafas, saya akan membawa ke tempat resusitasi ya untuk dilakukan langkah awal. Ini tapi sebetulnya tidak harus di sini, tidak harus di sini. Di sini pun bisa. Jadi nggak usah dijadikan perdebatan. Boleh di sini. Karena apa sih? Prinsipnya adalah posisi kepalanya setengah ekstensi. Jadi kalau mau di sini ya udah nggak apa-apa. Tapi lebih cepat malah. Ya tapi kalau mau dibawa ya dipotong dulu tali pusatnya. Karena kan nggak mungkin gitu. Potong dulu tali pusatnya. Jaga bayi tetap hangat atau posisinya kan nanti di sini. Ya, nah karena kalau mau di sini silakan. Sekarang ceritanya kita pindahkan. Kita angkat. Awas, pastikan semuanya. Itunya nanti dulu. Awas, kemudian resusitasi. Nah, dengan posisi kepala yang sudah ini harus sudah dilebihkan ya untuk bagian kepala.
Jaga bayi tetap hangat sudah, kemudian atur posisi, lalu isap lendir. Kita tekan di luar mana dulu? Hidung dulu, mulut dulu. Buang. Yang dihisap adalah jangan terlalu dalam, tapi di mana kita melihat di situ ada lendir, ya. Kalau mau bu kedalamannya boleh enggak? Berapa senti? Misalkan 5 cm ke area mulut. Kalau hidungnya 3 cm, oke, ya. Tapi ingat jangan terlalu dalam aja, ya. Jangan terlalu dalam, itu maksimalnya. Atau yang menjadi acuan adalah di mana kita melihat ada lendir, itulah yang kita hisap, ya, yang terlihat. Setelah itu kita udah hisap lendir, kemudian keringkan. Mulai dari kepala. Kalau menurut ibu sih ini meja resusitasinya kurang ideal, ya, kurang tinggi karena kita melakukan tindakan nggak boleh sambil jongkok. Kalau sambil jongkok kita kurang bisa menilai. Oke, bagian kepala dulu, kemudian dada, perut, kaki, nggak usah ditutup lagi, biarkan aja terbuka karena ininya udah basah handuknya, ya. Kemudian dari belakang, ini juga sama, sisihkan. Besok, ya. Kemudian jangan lupa telapak kakinya kita sentil, ya. Keringkan sambil melakukan rangsang taktil. Setelah itu atur posisi kembali. Ambil diselimuti. Nah, gerakannya 1, jangan banyak-banyak gerakan. 2, kemudian 3. Tarik pusat. Ini kita keluarkan. Nah, seperti ini. Ya, kemudian dinilai apakah tindakan tadi langkah awal itu berhasil membuat bayinya ini menangis atau bernafas. Kalau bernafas ya sudah, berarti asuhan pasca resusitasi. Kalau masih belum bernafas, kita lanjut ke ventilasi. Sampai di sini untuk tindakan dari lahir sampai ini. Apa langkah awal? Ada pertanyaan? Sama, ya? Iya, tidak ada perubahan. Yang membedakan adalah kalau air ketubannya bercampur mekonium. Jadi begitu lahir, ya kan lahir mekonium nih. Lahir kita nilai ternyata bernafas. Kalau ternyata bernafas, ini tetap kita melakukan langkah awal, ya, seperti tadi. Yang pertama saya peragakan. Kalau menangis, kan menangis, itu kenapa? Dilakukan langkah awal karena kita mengejar waktu, berpacu dengan waktu. Jangan sampai ada yang lendir yang bercampur mekonium itu masuk walaupun dia bernafas. Khawatirnya begitu lagi nangis lagi teraspirasi. Jadi berpacu dengan waktu, ya. Boleh di sini aja langsung cepat nanti, ya. Kalau saya sih biasanya langsung di atas perut gitu. Itu kalau bernafas. Tapi apabila lebih berbahaya lagi ketika bercampur mekonium ketubannya, lalu lahir tidak bernafas. Nah, inilah, ya, kita sudah siap menghisap lendirnya ada di dekat partuset di sini. Kan tahu, oh mekonel nih. Kalau mekonel penghisap lendir harus ada 2, ya. Ada 2 di partuset 1 sama di kotak resusitasi. Ternyata tidak menangis. Oh ya udah, kita letakkan di atas. Biasa, ya, ada handuk. Tetap jaga bayi tetap hangat itu. Kemudian usap, usap jalan nafas, ya. Mulutnya kita agak tekan pipinya supaya mulutnya terbuka. Kalau susah 2 jari cukup 1. 1 aja cukup ditorehkan ini, ya, di rongga mulutnya. Kemudian usap. Langkah selanjutnya sama, nanti kita akan melakukan ventilasi. Oh iya, langkah awal tadi dilakukan dalam waktu berapa detik? 30 detik, ya. Cepat. Atur posisi.
perkirakan agar bahunya ini ya mengangkat kepala menjadi setengah ekstensi. Ya, dinilai ternyata bayinya tidak menafas, tidak menangis. Kita siapkan untuk melakukan ventilasi percobaan ini. Ya. Posisi penolong berdiri tegak, jangan jongkok, ya. Paling kepalanya aja yang kita akan melihat ke dada bayinya supaya bisa menilai bahwa ventilasi yang kita tiupannya itu berhasil tidak memompa paru-paru. Ya. Oke, letakkan sungguh meliputi hidung, mulut, dan dagu. Kemudian tangan kanan memegang balon sungkup dan tangan kirinya berada di sungkupnya, seolah-olah kita membentuk huruf C. Jari tengah menahan dagu agar posisinya tepat setengah ekstensi ketika kita melakukan gerakan. Coba kita pompa 2 kali dengan tekanan yang kuat. Yang kuat itu artinya lebih kuat dari ventilasi definitif, ya, yaitu diperkirakan 30 cm rata-rata air. 1, 2. Kuatnya itu, ini nih sudah didesain khusus untuk kekuatan tekanan 30 cm ketika kita tekan kuat. Gitu. Nanti bisa dicoba sih sebetulnya ya, ada peragaannya. Tapi yang dikatakan kuat itu 1, 2 itu sudah 30 cm. 1, 2. Ternyata dadanya mengembang. Berarti teknik kita sudah benar. Tekniknya sudah benar, sudah bisa memompa paru-parunya, ya, dadanya mengembang. Seperti ini saja, ya, yang pernah Ibu lakukan untuk asfixia itu baru ventilasi percobaan 1, 2 gitu sudah bisa membuat